warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Destri Fitriani dari kelas AK20E. Saya di sini ingin sedikit memaparkan mengenai siklus akuntansi. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematis selama periode akuntansi berlangsung. Tahapan-tahapannya, pertama, identifikasi mencakup dengan menganalisis bukti transaksi. Kedua, pencatatan mencakup membuat jurnal, memposting buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan menyusun neraca saldo disesuaikan. Ketiga, pengkomunikasian mencakup penyusutan pelaporan keuangan, menyusun dan membukukan jurnal penutup, menyusun neraca saldo sesudah penutup. Mengetahui tentang siklus akuntansi, sekarang kita beralih ke jurnal umum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah aktivitas meringkas atau mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta yang diperlukan dalam buku harian. Nah, di sini saya telah membuat jurnal umum tentang Tuan Mahmud Collection. Saya telah membuat 5 contoh soal. Soal pertama, Tuan Mahmud membuka toko yang bernama Mahmud Collection dan tanggal 1 Tuan Mahmud menginvestasikan hartanya sebesar 50 juta. 50 juta, jadi transaksinya yaitu kasnya di debit 50 juta dan modalnya di kredit 50 juta. Nomor 2, membeli perlengkapan dan peralatan seharga 10 juta dan baru dibayar 5 juta, sisanya kemudian. Peralatannya 5 juta di debit, perlengkapannya 5 juta di debit, dan utangnya 5 juta di kredit, dan kasnya berkurang di kredit 5 juta. Nomor 3, diterima pesanan seragam sebanyak 1000 piece seharga 50.000 per piece-nya, baru dibayar 20 juta. Jadi kasnya bertambah 20 juta, piutangnya bertambah 20 juta, pendapatan jasanya bertambah 50 juta di kredit. Nomor 4, Tuan Mahmud membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Beban gaji bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Nomor 5, Tuan Mahmud mengambil uang pribadi sebesar 1 juta. Transaksinya itu nya di debit, kasnya di kredit 1 juta. Jadi ini itu semuanya ditambahkan, hasilnya jadi 116.000, dan yang di sininya juga harus 116.000. Ini itu harus balance. Setelah jurnal umum, kita langsung membuat buku besar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Penggunaan buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Jadi ini itu buku besar yang di sini dipindahkan ke sini, tetapi berdasarkan nama akun-akunnya itu sendiri, jadi dipisah-pisah gitu. Jadi modelnya seperti ini. Ada banyak jenis model buku besar, tapi saya mengambil jenis yang seperti ini. Setelah itu kita membuat neraca saldo. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu neraca saldo atau trial balance.
Neraca saldo atau trian balance adalah kumpulan saldo akun buku besar. Jadi ini itu nama akun-akunnya itu yang tadi di buku besar dipindahkan ke sini, dan ini juga hasilnya harus balance ya. Setelah neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya akan menjelaskan seperti ini gambarnya ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah aktivitas membentukkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta dan utang sebenarnya, atau jurnal yang tidak berdasarkan pada aktivitas transaksi tetapi pada perhitungan atau keterangan tertentu. Jadi kita sebelum membuat ini, kan ini ada penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan. Jadi sebelum itu kita harus membuat soal kembali, tapi si soalnya itu harus bersangkutan dengan neraca saldo. Seperti ini, saya telah membuat 4 contoh soal. Pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. 2 juta ini itu ya, 2 juta. 2 juta ini kan disimpan di sininya 3 juta. Kenapa kok 3 juta? Pasti kan bertanya seperti itu ya. Ini itu 3 juta itu dari, kan di sini teh perlengkapannya 5 juta perlengkapannya, dikurangi 2 juta jadi 3 juta. Jadi disimpannya di sini beban peralatan 3 juta di debit dan beban perlengkapan 3 juta di debit dan perlengkapan 3 juta di kredit. Dan nomor 2, penyusutan peralatan sebesar 10% dari harga yang diperoleh. 10%. Lihat di sininya, ini itu kan 5 juta. Di sininya peralatan 5 juta di debit. 5 juta dibagi 10%, jadi 500.000. Nah, disimpan di sininya 500.000. Beban penyusutan peralatan 500.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan disimpan di kredit 500.000. Nomor 3, kerugian piutang ditaksir 3 juta. Karena ini kerugian, jadi tidak ada perubahan. Jadi tetap 3 juta. Jadi kerugian piutang 3 juta sama cadangan piutang 3 juta. Nomor 4, gaji yang harus dibayar 3 juta. Karena ini utang gaji, jadi beban gajinya di debit 3 juta, utang gajinya di kredit 3 juta. Jadi hasil total dari debit itu 9.500.000. Di kredit juga harus 9.500.000. Ini tuh harus balance. Nah, sekarang kita ke kertas kerja atau neraca lajur. Kelihatan tidak? Seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu neraca lajur atau kertas kerja. Saya lebih sering menyebutnya sebagai kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu kertas atau kolom yang berlajur-lajur dirancang untuk himpunan semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Jadi ini itu di dalam kertas kerja terdapat beberapa kolom, terdiri dari banyak kolom. Pertama ada neraca saldo, ada ayat penyesuaian, ada neraca neraca disesuaikan, laba rugi dan neraca. Cara menyimpan di kertas kerja atau neraca lajur ini, kita kalau yang neraca saldo itu dilihat dari neraca saldo yang tadi telah kita buat, dan ayat
Kalau jurnal penyesuaian juga sama seperti tadi yang kita lihat, tinggal dipindahkan ke sini saja. Namun ada perbedaan. Bukan perbedaan tapi ada, nanti bakal ada perubahan. Jadi kan ini tadi teh di ayat tadi kan ada di jurnal penyesuaian tentang perlengkapan. Jadi ini tuh kan 5 juta. Nanti teh neraca saldo disesuaikan itu dilihat dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Jadi ada perubahan tuh. Seperti ini kan, kenapa kok bisa jadi 2 juta? Kan asalnya di sini 3 juta, di sininya 5 juta. Kenapa jadi 2 juta? Jadi ini itu 5 juta kan ini di debit, ini di kredit. Jadi 5 juta jadi dikurangi, antara debit kredit itu dikurang. Jadi ini itu 5 juta dikurangi 3 juta jadi 2 juta. Jadi disimpan di sininya 2 juta. Kalau kas modal kan tetap ya, ini tetap. Ini tetap. Ini beban gaji itu. Beban gaji ini kan di debitnya 5 juta. Di ini juga di penyesuaiannya di debit 3 juta. Jadi 5 juta ditambah 3 juta jadi 8 juta. Yang lainnya masih tetap. Ini itu kok ini beda gitu ya, ini di bawah. Ini itu dari jurnal penyesuaian. Kan ini sudah ditotalkan hasilnya 105 juta. Ini itu dari neraca saldo. Kalau ini itu dari jurnal penyesuaian. Jadi nama dari jurnal penyesuaian disimpan di sini. Ini teh ininya juga sama ke sini, dipindahkan ke sini. Nanti ini juga hasilnya harus balance ya teman-teman. Ini juga harus balance. Nah, sekarang tadi kan udah jurnal neraca saldo, ayat penyesuaian atau jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan sudah ya. Sekarang tinggal laba, rugi, dan neraca. Sebelum kita simpan di sini, kita harus membuat dulu itunya, bagan tentang laba ruginya. Nah, ini itu yang disebut dengan laba rugi. Pendapatan jasa dilihat dari pendapatan jasanya yang tadi yang 50 juta yang Tuan Mahmud ini nih yang di neraca saldo ini kan 5 juta ya, dilihatnya dari neraca saldo. Ini 50 juta. Maaf ya teman-teman. 50 juta. Ini akan ada beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan kerugian piutang. Ini tetap ya, tidak berubah, sama seperti yang tadi, tidak berubah. Masih sama, itu masih sama. Ininya cadangan piutangnya masih tetap segini, yang di jurnal penyesuaian tidak dirubah harganya. Ini 50 juta, ini 8 juta, 3 juta, 500 ribu, 3 juta. Ini semuanya ditotalkan, jadi ini itu 14 juta 500. Nah, ini tadi disebutnya biaya. Disimpannya agar menjorok sejajar dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasanya 50, ininya 14 juta 500 dikurangi jadi 35 juta 500. Jadi labanya itu Tuan Mahmud mendapatkan laba itu 35 juta 500. Setelah laba rugi, kita ke perubahan modal atau laporan ekuitas. Modal awal yang tadi Tuan Mahmud menginvestasikan hartanya. Nah, menginvestasikan uang sebesar 50 juta. Nah, itu disebut modal awal, sama kas tadi teh. Modal awalnya 50 juta. Ini labanya dilihat dari laba ini. Jadi laba ini teh diturunin ke sini. Free atau prepe 1 juta yang tadi pengambilan uang pribadi Pak Mahmud.
53.500.000 dikurangi 1 juta jadi 34.500.000. Nah, ini disimpan gini, jadi ini agak menjorok sejajarin dengan ini, jadi ditambah 84.500.000. Nah, setelah membuat tadi itu langsung disimpan ke sini. Ya. Jadi ini itu udah penuh, udah ada neraca laba ruginya, udah ada neracanya. Ini yang neracanya yang ini. Neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta dan pasiva itu kewajiban. Jadi ini masih tetap seperti yang tadi. Ini kasnya kas yang tadi udah yang di hasil yang tadi. Ini terus balance seperti ini. Audio Jungle. Ini jurnal penutup. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah tahap awal dari tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ini maksud jurnal penutup. Jurnal penutup itu dilihat dari laporan laba rugi dan ada dari laporan laba rugi. Ya, laba rugi. Soalnya kan ini ada ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir yaitu neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup dilihat dari neraca saldo sama cadangan-cadangan gini ya. Neraca saldo penutup mah gini. Audio Jungle. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.